tadi setelah kita ngobrol ternyata istrinya Pak Son itu kan Bude Darmi itu kan dinas beliaunya di puskesmas Pundi Purwoasri di puskesmas Purwoasri. Setelah saya review habis terus baru budenya datang ini pakai sepeda sama cucunya. Mas, itu sebenarnya kandungannya apa namanya vitamin kandungan yang di dalamnya itu banyak, tapi saya... Selamat siang kawan-kawan, jumpa lagi dengan Pesemaian NDKBB. Dengan tanam kita akan menjadi bahagia. Oke, jambu gowo. Kita siang ini atau kali ini kita akan mengulas terkait jambu gowo di Desa Pesing, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Pak Son tadi masih ada tamu di sana, jadinya apa namanya kita nge-review sendiri. Sebenarnya tadi juga mau nge-review ini anggur, ternyata anggurnya masih kecil-kecil tapi banyak sekali. Di sana juga ada. Besok insya Allah 2 bulan lagi kalau sudah mateng kita review sekaligus tips-tips bagaimana caranya mengulas terkait anggur. Tapi besok lah. Yang kali ini yang ready di sini adalah jambu gowo atau jambu apa man? Solo. Nah, atau jambu Solo. Nah, seperti ini kawan-kawan. Lah jambu Solo itu ya beda dengan jambu yang lain. Kalau yang lain itu bentuknya itu besar, terus identik dengan warna yang manis, bentuknya cantik, terus kemudian bisa dijual di pasaran. Tapi ini tidak, kawan-kawan. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu. Nanti ini namanya jambu gowo. Bentuknya kecil, hampir mirip seperti anggur. Terus kemudian juga kalau dompolnya kan biasanya kan besar, tapi ini enggak, ini kecil sekali. Nah, seperti ini. Nah, bijinya juga kecil-kecil. Biasanya apa namanya dikonsumsi banyak, misalnya orang-orang ngidam atau yang lainnya itu sering karena rasanya itu seger. Jadi ini bibitnya. Kenapa kok? Ini bibit yang besar. Seperti itu kan, ini kan bibit yang besar, tetapi kan kita nggak berani manjat soalnya banyak semut rang-rangnya. Jadinya kita langsung kita petik tadi, terus kemudian kita review saja buahnya. Ini bentuk daunnya seperti ini, beda dengan jambu-jambu yang lainnya. Kalau jambu yang lainnya kan daunnya kecil. Nah, ini keunikannya daunnya ini besar sekali, kan? Tuh, besar sekali jambu gowo. Daunnya lebar, besar. Nah, berbuahnya sepanjang waktu tanpa mengenal musim. Kalau itu sama dengan jambu-jambu yang lainnya. Nah, ini cuma bentuknya beda saja. Daunnya tebal, terus kemudian bentuknya seperti anggur, kecil-kecil seperti ini, yang namanya jambu gowo. Coba kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa lah, seperti anggur, hampir mirip anggur lah. Ceplok. Nah, ini jambunya. Oke, coba kita konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya tidak bohong ya. Rasanya kecut, asam sekali. Ya nggak manis. Ya asam, ya memang asam. Kayak apa ya, kayak belimbing. Mungkin buat koleksi aja ya. Ya kalau baiknya itu ya buat koleksi aja lah, sama buat pengetahuan jambu gowo itu seperti apa sih. Biasanya kalau kita download di internet kan ada yang benar, ada yang mungkin ada yang diplesetkan atau apa, tapi kan ini realnya seperti ini memang.
bunganya itu seperti apa ya, warna putih. Kalau matang itu warnanya gelap ini, asem kayak belimbing rasanya. Nah terus kita lihat bijinya. Nah ini bijinya kecil loh, ya kecil. Sebentar, tadi katanya kalau Pak Mas kalau mau matang sekali rasanya manis-manis seger lah. Kalau saya rasakan kok manis kecut, iya, manisnya belum, mungkin kurang matang ini. Nih kita coba pecah. Ini kalau buat rujak seger ini, kalau buat koleksi juga bagus karena cantik pohonnya. Kayak jambu bos ya. Lah ini namanya jambu Mas, kok kayak jambu? Gimana emang namanya jambu kok kayak jambu? maaf. Ya ini namanya jambu tapi kan bentuknya kecil, terus seperti anggur, rasanya asem. Biasanya buat koleksi. Nah ini juga bisa buat peneduh. Biasanya itu banyak dimakan pohon-pohon, banyak dimakan hewan-hewan. Biasanya burung-burung banyak. Terus kemudian untuk menanamnya bisa juga dicangkok, bisa juga sambung pucuk, bisa juga dari biji. Cepat juga pertumbuhannya. Seperti itu. Terus kemudian tanah yang seperti apa, yang kontur tanah seperti apa yang bisa untuk menanam ya hampir semuanya di pulau Indonesia itu bisa ditanam. Ini kalau di Jawa Timur itu kan ya biasanya kena banjir. Nah, Pak Son bilang, Mas kalau di belakang rumah biasanya kena banjir ini Mas. Tapi ini tetap bertahan jambunya. Entah itu banjir, entah itu tidak banjir, kena air atau tidak kena air, tetap berbuah dan tahan. Cocok di segala media tanah. Asal nggak tanah sengketa. Oke, terima kasih. Itu dulu yang bisa kita sampaikan terkait jambu gowo ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah khazanah keilmuan kita terkait tanaman, buah-buahan, pertanian, khususnya jambu-jambu. Oke, tadi setelah kita ngobrol ternyata istrinya Pak Son itu kan namanya sinten Bude Darmiati. Bude Darmi itu kan dinas beliaunya di puskesmas Pundi? Purwoasri. Di puskesmas Purwoasri. Setelah saya review habis terus baru budenya datang ini pakai sepeda sama cucunya. Mas, itu sebenarnya kandungannya vitamin kandungan yang di dalamnya itu banyak, tapi saya kan nggak tahu. Wah, kebetulan Bude jenengan lewat sini, monggo kita review sekalian. Nah tadi kan kalau saya kan bilangnya cuma dibuat koleksi. Oh, buat koleksi. Ternyata ala Bude itu mempunyai mempunyai manfaat yang lain. Kira-kira secara medis. Waduh. Ini ada secara medis apa saja Bude? Yeah. Dilihat dari warnanya kan ungu, nggih. Ya, ungu. Dan itu banyak sekali mengandung beta karotin. Bagus untuk kesehatan mata. Kulit. Terus mencegah penuaan dini. Waduh, mencegah penuaan dini nggih. Itu mengobati diare. Apalagi terus menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan untuk diet. Wah, sangat lengkap sekali ternyata. Untuk niku menurunkan tekanan darah juga. Saya kira cuma buat koleksi. Ternyata ada kayak manfaat yang lain. Kira-kira Bude, untuk cara-cara tertentu apa cuma langsung dikonsumsi saja? Iya, langsung dikonsumsi saja. Yang bisa. Paling tua itu ya matang. Oh, yang paling matang berarti ini dipetik terus didiamkan dulu apa langsung? Bisa langsung enggak apa-apa. Bisa didiamkan dulu enggak apa-apa. Memang rasanya agak kecut itu loh Bude. Jadi banyak vitamin C-nya juga. Banyak vitamin C. Beta karotin itu pripun Bude? Kesehatan mata itu. Kesehatan mata. Warnanya kan ungu ya, warnanya ungu hitam. Gelap. Nah, ini mengandung katanya Budenya mengandung banyak beta karotin ya, banyak. Monggo. Kalau di sini kan banyak. Nanti kalau misalkan ada yang kesini boleh Bude minta. Boleh, untuk incip ini bisa. Oh, incip bisa, bibirnya juga ada. Terima kasih Bude atas pengetahuan keilmuannya. Terus kemudian tips-tips yang lain Bude terkait mengkonsumsi ini kira-kira selain langsung dikonsumsi
Bisa untuk manisan juga bisa, sama manisan. Itu untuk apa? Water infus. Water infus. Dimasukkan terus didiamkan 1 malam bisa itu ya. Wah ini. Berarti infus itu Bude. Nggih. Terus ditaruh ini. Boten air. Airnya. Air di botol ditaruh. Dimasukkan ini terus didiamkan 1 malam ya di kulkas gitu, nanti airnya diminum. Oh, diminum. Ya. Berarti tips lagi kawan-kawan, ini ternyata yang lainnya untuk kesehatan, biar enggak begitu asam ya kita taruh saja ke air terus kemudian didiamkan, entah itu dingin atau hangat 1 malam terus kemudian diminum. Sangat sehat Bude ya? Iya. Oh, ini bedanya. Jadinya terima kasih Bude. Oke, itu dulu yang bisa kita sampaikan Bude. Terima kasih atas info-infonya terkait jambu gowo ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.